Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidia Nurfadila dari kelas A4 PGSD 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau yang sering disebut dengan konsep dasar MBS. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah salah satu upaya untuk mengikutsertakan seluruh komponen warga sekolah untuk bersama-sama membangun pendidikan, sehingga tanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan tidak berada di satu tangan. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian manajemen. Selain tadi pengertian dari manajemen berbasis sekolah, adapun pengertian dari manajemennya. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Kemudian, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen? Membutuhkan manajemen yang pertama, ada perusahaan atau bisnis. 2. Semua tipe organisasi. 3. Semua tipe kegiatan. Kemudian, mengapa manajemen itu sangat dibutuhkan? Mengapa manajemen dibutuhkan? 1. Untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. 3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, di dalam konsep dasar MBS atau disebut juga konsep dasar manajemen berbasis sekolah, ada yang namanya efisiensi dan efektivitas. Nah, apa sih itu efisiensi dan efektivitas itu? Nah, yang pertama kita simak yuk penjelasan apa itu efisiensi. Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, atau derajat atau tingkatan pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada efektivitas. Tadi setelah dijelaskan tentang efisiensi yang ada di dalam konsep dasar manajemen berbasis sekolah, selanjutnya akan dijelaskan tentang efektivitas di dalam konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisa juga derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Apa saja sih keuntungan dari MBS atau manajemen berbasis sekolah? Yuk kita simak. Keuntungan melaksanakan MBS. 1. Kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. 2. Bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. 3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Nah, selain itu juga ternyata ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah atau yang sering disebut dengan MBS. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. 1. Kewajiban sekolah. 2. Kebijakan dan prioritas pemerintah. 3. Peranan orang tua dan masyarakat. 4. Peranan profesionalisme dan manajerial. 5.
pengembangan profesi. Nah, sebelum itu kita simak dulu yuk. Ada sebuah gambar bagaimana cara menerapkan MBS di sekolah. Maka MBS ini bertujuan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri atau memperdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan otonomi fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Nah, itu semua yang tadi telah disebutkan adalah yang termasuk ke dalam konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.